Kalau kita menggunakannya everyday, tiap hari, kemungkinan besar usia baterai SLA-nya itu mungkin sekitar 1 tahun. Selain bawa charger, sebaiknya kita selalu juga membawa ini nih, extension kabel. Halo, welcome back to channel Violik, channel membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Beng. Episode kali ini nih, kita akan coba ya melihat motor listrik dengan baterai SLA setelah penggunaan lebih dari 6 bulan. Kita akan lihat apakah motornya masih performanya baik dan sebagainya. Nah, untuk itu, buat teman-teman nih yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Banyak teman-teman kan yang bertanya ya, sebetulnya motor listrik dengan baterai SLA itu sebetulnya worth it untuk dibeli apa enggak sih? Karena banyak kan dari teman-teman berkata bahwa motor listrik itu sebaiknya baterainya adalah lithium, yang SLA itu sebaiknya jangan dibeli dan sebagainya. Nah, untuk menjawab itu sebetulnya kita mencoba ya untuk sedikit mereview motor listrik. Kali ini adalah i9, tipenya adalah M1. Ini kita dapatkan motor listrik ini di bulan Juni, yaitu ketika Pekan Raya Jakarta 2024 ya. Yang berarti kalau sekarang ini di bulan Februari awal ya, berarti penggunaan motor listrik i9 M1 ini sudah lebih dari 6 bulan. Nah, ini cocok banget kalau kita lihat kondisinya seperti apa, karena motor listrik terutama yang baterainya SLA itu rata-rata ya, garansi baterainya hanya 6 bulan rata-rata. Karena memang penggunaan baterai SLA itu jangkanya tidak panjang ya. Biasanya setahun aja udah mulai menurun sekali gitu ya. Sementara life cycle-nya untuk baterai SLA itu rata-rata ya di antara 100 kali sampai 200 kali life cycle. Artinya kalau kita mencoba ngecharge dari kondisi 0 kemudian sampai penuh, kemudian habis lagi, itu adalah 1 kali life cycle ya. Nah, kalau untuk baterai ini tergantung dari baterai SLA-nya, merek dan tentunya tipenya. Karena ada yang paling baru itu adalah Graphene SLA, itu usia panjangnya lebih panjang, lebih jauh ya. Itu life cycle-nya lebih tinggi. Tapi rata-rata kalau baterai SLA itu antara 100 sampai 200 kali life cycle. Kalau kita menggunakannya everyday, tiap hari, kemungkinan besar usia baterai SLA-nya itu mungkin sekitar 1 tahun. Dari pengalaman teman-teman yang menggunakan baterai SLA untuk motornya, itu rata-rata, atau sepeda listrik ya, sama rata-rata itu kurang lebih 1 tahun sudah mengalami penurunan kapasitasnya gitu ya. Nah, kita lihat saja karena baterai SLA-nya ini sendiri digaransi sampai 6 bulan, kita akan lihat cek kondisinya setelah 6 bulan. Buat teman-teman yang belum tahu, belum pernah lihat review dari motor M1 dari i9 ini, mungkin bisa dicek di video kita terdahulu gitu ya, waktu saat Pekan Raya Jakarta 2024 gitu ya. Kita pernah sedikit mereview tentang motor listrik M1 ini. Tapi untuk singkatnya saya bisa jelaskan dulu spesifikasi lebih detailnya ya. Menggunakan motor hubnya adalah 1000 watt, jadi 1 kW ya. Kemudian baterainya menggunakan SLA 72 volt 20 Ah. Jadi ini hanya 20 Ah ya. Kemudian ban yang digunakan, roda yang digunakan ini adalah 10 inch. Motor ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum sekitar 60 km per jam. Kemudian juga jarak tempuhnya ini dapat menempuh sekitar 60-70 km. Tapi ada tapinya ya, itu dengan catatan biasanya kecepatan konstan rata-rata di sekitar 30 km per jam gitu ya. Nah, untuk realnya setelah kita pakai ini selama 6 bulan, motor ini ya, motor listrik ini hanya bisa menempuh kurang lebih maksimum di 60 km. Itu pun jarang ya. Itu kalau dengan catatan kita ngegasnya santai, kemudian juga tidak terlalu stop and go. Jadi kondisi jalanan tidak terlalu ramai. Nah, itu biasanya menempuh 60 km. Tapi yang sudah rata-rata itu sekitar 50 km untuk jarak tempuhnya.
Sementara untuk kecepatan maksimumnya, setelah kita coba selama 6 bulan ini, memang betul bisa menempuh 60 km per jam. Tapi itu kalau di speed level 3. Sementara kalau di speed level 2 itu hanya sekitar 40 km per jam saja. Dan kalau di speed level 1 itu hanya bisa menempuh maksimumnya 25 km per jam saja. Jadi memang disarankan kalau ingin irit ya penggunaan baterainya, banyakan kita menggunakan di level 2 saja. Di level 2 yaitu maksimum di speednya sekitar 40-an km per jam, 4-45 gitu ya. Dan itu sebetulnya cukup untuk kondisi jalanan di ibu kota gitu ya. Dengan rata-rata kalau kita berangkat kerja ataupun juga bukan di jam-jam sibuk, mungkin kecepatan average-nya itu hanya sekitar di 25 km per jam saja, karena memang jalanannya biasanya sibuk ya di Jakarta ya. Jadi kecepatan maksimum 40 km per jam di jam sibuk masih oke, masih fine. Selama 6 bulan pemakaian ini memang tidak ada kendala yang berarti sih. Jadi artinya kalau garansi baterainya itu 6 bulan, selama 6 bulan pemakaian belum pernah kita mengalami kendala ya, terutama di baterai. Nah kalau untuk hal-hal yang lainnya juga tidak ada sih sebetulnya. Jadi kalau dari controller tidak pernah ngerasa problem, kemudian dari motor hubnya juga tidak problem. Rasanya sih kalau untuk 6 bulan ini tidak ada gangguan dan kendala apapun juga ya. Ya kita coba aja, saya jalankan sedikit ke sana ya. Jadi sebetulnya selama 6 bulan ini tidak ada kendala yang berarti dalam segi elektronik maupun juga mekanik gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan apakah motor listrik dengan baterai SLA itu sebetulnya worth it dibeli apa enggak, maka ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kalau seandainya motor ini adalah motor utama gitu ya di keluarga gitu ya, jadi untuk kebutuhan sehari-hari ke kantor, bekerja, kemudian nganter ke sana kemari yang jarak tempuhnya jauh dan sebagainya, saran saya sebaiknya jangan menggunakan baterai SLA, karena memang baterai SLA itu seperti saya katakan tadi, life cycle-nya itu lebih pendek gitu ya, sehingga untuk penggunaan yang jarak-jarak jauh itu akan lebih sering ngecharge dan tentunya akan lebih memperpendek usia dari si baterai tersebut. Tapi kalau seandainya motor listrik ini adalah bukan merupakan motor utama, namun motor kedua atau ketiga, itu menurut saya cocok-cocok saja menggunakan baterai SLA ya, karena biasanya cocok digunakan untuk ibu rumah tangga ataupun juga adik-adik yang pergi kuliah dan sebagainya, yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dan penggunaannya pun tidak masif, tidak terus-menerus gitu ya. Nah kalau seandainya motor seperti itu yang dibutuhkan, maka cocok menggunakan baterai SLA. Kenapa? Karena satu adalah dari baterainya itu sendiri harganya tidak terlalu mahal, sehingga otomatis motor listrik dengan baterai SLA biasanya harganya range-nya di sekitar belasan juta ya. Ini contoh M1 i9 ini kalau kondisi baru tanpa ada diskon, tanpa ada potongan subsidi dan lain-lain, biasanya harganya sekitar 15 juta gitu ya. Nah kalau tipe yang lain, yang motor-motor listrik lain, range-nya pun sama, sekitar 11 sampai 15 juta gitu ya untuk baterai yang SLA gitu. Nah baterainya itu sendiri kalau kita ganti gitu ya, biasanya tergantung dari voltasenya. Kalau misalkan 72 volt berarti menggunakan 6 baterai, dan biasanya baterai SLA itu sendiri harga persatuannya itu tidak terlalu mahal gitu ya. Biasanya hanya sekitar 300 sampai 500 ribu per satu baterai. Kalau seandainya motor ini 72 volt berarti dia menggunakan 6 baterai aki SLA gitu ya, dan berarti 6 dikali sekitar 300 ribuan atau sampai 500 ribuan, maka total itu nggak nyampe 3 juta rupiah untuk penggantian aki SLA-nya. Sementara kalau menggunakan baterai lithium tentunya harganya mahal ya. Di 72 volt 20 ampere sekitar 7 jutaan. Jadi memang range harganya lumayan jauh. Nah, kalau seandainya memang kebutuhannya kita tidak terlalu sering, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu jauh menggunakan motor listrik, maka menurut pendapat saya cocok-cocok saya menggunakan baterai SLA. Lebih mudah dirawat, lebih mudah diganti, jadi kita bisa mengganti sendiri. Beda dengan yang baterai lithium ya, itu harus
ke spesialisasinya ya. Dan pada umumnya ya, motor listrik dengan menggunakan baterai SLA itu rodanya antara 12 in ataupun juga 10 in, biasanya kecil-kecil gitu ya. Itu supaya lebih hemat sih sebetulnya. Dan untuk itu makanya cocok untuk orang yang membutuhkan motor dengan ya seperti saya katakan tadi, yang bukan memang jarak tempuhnya jauh dan bukan sebagai motor utama yang harus kita paksa bekerja terus-menerus begitu ya. Kemudian biasanya motor listrik dengan baterai SLA itu penempatan baterainya umumnya selalu ada di dek bawah ya. Dan ini menyebabkan biasanya itu tempat deknya ini cukup luas gitu, sehingga kita bisa menaruh barang-barang di dek seperti ini. Jadi kalau memang dia low deck begini, kita bisa naruh mungkin ini 2 galon muat mungkin ya gitu ya. Ataupun kita bisa membawa barang-barang lain seperti tas dan sebagainya gitu ya. Sementara downside-nya atau kekurangannya menggunakan baterai SLA yang tipe seperti deck begini adalah chargingnya itu tidak bisa dibawa, baterainya tidak bisa dibawa ke dalam rumah kemudian kita charge di dalam rumah, itu harus ngecharge-nya di motornya itu sendiri. Jadi kalau seandainya teman-teman misalkan yang tinggal di kos-kosan ataupun juga apartemen yang tidak ada colokan listrik di luar gitu ya, itu agak sedikit kerepotan karena memang harus ngecharge-nya di motornya gitu. Beda dengan yang sistem yang baterai-baterai lithium yang biasanya removable ya, umumnya bisa ditarik baterainya, kemudian kita bisa ngecharge di dalam rumah, sehingga kalau seandainya kita tinggal di kos-kosan ataupun juga di apartemen ataupun juga rumah yang memang tidak ada colokan listrik di depan, itu masih bisa kita lakukan gitu. Nah kalau ini nggak bisa, model-model seperti ini ngecharge-nya harus di motornya. Chargingan untuk baterai SLA ini range-nya macam-macam ya, tapi contoh yang M1 ini itu menggunakan charger 3 ampere ya. Kalau seandainya tadi baterainya itu adalah 20 Ah ya, maka waktu charging yang digunakan untuk bisa penuh dari 0 sampai 100% itu kurang lebih 7 jam. Nah, kalau memang pengen lebih cepat biasanya gitu ya, bisa dibeli charger yang dengan ampere yang lebih besar, 5-10 ampere biasanya untuk lebih cepat, tapi dengan catatan bahwa kondisi daya listrik di rumah harus juga besar. Kalau seandainya ini dengan 3 ampere 72 volt, maka listrik dengan kapasitas dayanya hanya 450 watt sebetulnya masih cukup gitu ya. Dan rata-rata karena rumah di Jakarta itu rata-rata di 900 watt, berarti harusnya no problem dengan chargingnya. Dan dari pengalaman kita setelah 6 bulan menggunakan motor listrik baterai SLA begini, memang selain bawa charger, sebaiknya kita selalu juga membawa ini nih, extension kabel. Kenapa? Karena biasanya seperti kita katakan tadi bahwa untuk charging dia harus di motornya, sementara untuk tempat charging colokan listriknya itu belum tentu dekat dengan motor ya, sehingga kalau kita di parkiran atau apa sebaiknya memang selalu membawa kabel extension yang cukup panjang. Dan biasanya motor listrik seperti ini karena rodanya ini kecil ya, ban kecil ini ban 10 in atau 12 in, itu umumnya jarang di pasaran ya. Jadi di beberapa tempat ban atau toko ban itu memang tidak menyediakan ban ukuran ini gitu ya. Sehingga memang buat teman-teman yang memang meminat motor listrik dengan tipe yang seperti begini, itu harus berhati-hati, jangan sampai ngehajar lubang dan sebagainya. Jadi benar-benar harus boleh dibilang lebih ekstra hati-hati dibandingkan motor lain yang menggunakan ban yang lebih besar. Kesimpulannya ya, setelah kita gunakan motor listrik ini selama 6 bulan gitu ya, tidak ada kendala berarti. Dari sisi build quality-nya juga cukup baik ya, khusus untuk motor yang ini E9 ini yang tipe M1 ini kayaknya rebrand dari Telg ya, atau Tailing gitu ya. Jadi secara umum ini tidak ada kerusakan berarti, bahkan semua masih kondisinya intact, bagus ya, nggak ada bunyi kletak-kletok, kendor dan sebagainya. Lalu untuk kondisi baterai juga ini masih bisa menempuh lumayan jauh di 50 km gitu ya. Lalu untuk speednya juga masih bisa mencapai 60 km per jam. Semuanya tidak ada kendala yang berarti. Dan juga karena motor ini digunakan oleh
tim EV-holic gitu ya, untuk penggunaannya yang sehari-hari tapi perjalanannya tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi masih oke-oke aja untuk penggunaan baterai SLA gitu ya. Jadi kalau memang untuk penggunaan seperti itu cocok-cocok saja. Ya buat teman-teman kalau memang berminat mencari motor listrik dengan baterai SLA karena harganya lebih murah gitu ya, itu oke-oke saja selama memang tepat untuk penggunaannya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah buat teman-teman nih kalau memang mau komentar silahkan komentar di bawah, dan buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time, salam EV-holic. Malah kekunci. Ulang. Baterai SLA ini selama 6 bulan. Wah, mantap suaranya.